ya, masuk surga jalan tol, insya Allah seperti itu. Jalankan itu pahala semua Pak. Jangan mikirin ujrohnya Pak. Ujroh itu bonus, ya bonus, ya. Tapi jalankan, kata Rasulullah kan kalau kita cari dunia, seolah nggak pernah mati Pak. Mati 1000 tahun lagi. Berarti itu harus, karena umat muslim harus kuat, kaya raya Pak. Ya. Makanya kemarin tuh dulu Pak ya, 1-2 tahun lalu Pak Fenris punya agen-agen tuh Nasrani Pak. Bukan hanya Nasrani, kalau maksudnya Chinese, matanya sipit kelihatan Cinanya udah. Terus non muslim, kalau muslim nggak apa-apa. Ini enggak Pak, Cina Pak, ikut bisnis di kita. Bahkan saya punya satu cabang waktu itu saya buka di Gorontalo, yang mereferensikan Chinese juga, Cina beneran. Sebelum saya tegur sama Allah Pak saat itu Pak, boleh saya kata boleh saya bilang aja semua. Tapi apa yang terjadi gitu Pak? Kita ditegur keras betul-betul. Kenapa Pak? Kalau saya memberikan ujung Bapak jadi kaya raya 2-3 tahun, betul kata Pak Bes, dapat nih Bapak miliar pertama, ada 2 miliar, ada 5 miliar, dapat Pak, insya Allah dapat. Ya. Apa yang Bapak akan lakukan? Pasti buat ibadah kepada Allah. Ya. Ibadah kepada Allah. Mau bangun pun bukan bangun gereja, pasti bangun masjid. Betul kan Pak? Betul. Islam kuat. Nah seperti itu, saya mikir, wah, berarti uang saya jangan-jangan dia buat mengkristenan muslim lagi, jadi misionaris, uangnya dari saya. Bangun gereja, itu teguran keras ke saya. Makanya langsung kita buat aturan wajib muslim. Makanya harus umroh, saya tes. Kalau non muslim kan nggak apa-apa dia nggak umroh. Kalau bapak semua kan pasti muslim, ya wajiblah umroh udah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kafahnya muslim langsung kelihatan Pak. Nah baru bapak jadi. Nah setelah bapak menyatakan dirinya betul, ya Allah hamba pantas dipanggil ke Baitullah, pantas ya Allah. Nanti Allah yang memanggil Pak. Ada yang hanya hitungan minggu, sebulan, setahun, nggak apa-apa. Sekuat apa, sebesar apa ikhtiar kita untuk mencapai ke sana, itu yang terjadi. Ya jadi jangan ragu. Ya sekali lagi ya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya, ya, tapi orang-orang yang terpanggil. Jadi Bapak jangan rasa kecil hati pada sini juga, oh belum ada uang, jangan. Bukan untuk uang Pak. Nih Gading Serpong Pak. Punya uang nggak? Iya rumah nggak ada di bawah 1 miliar Pak, di sini pasti punya uang. Yang umroh? Perumahan sini kan oke lah, sini muslimnya minoritas Pak ya, minoritas ada 30%-an. Muslim di sini hanya 30% karena dikuasai sama non muslim. Ya. Tapi 30% di sini banyak Pak, ribuan. Karena perumahan kita kan ada sampai belasan ribu di sini Pak, rumahnya. Berarti kan keluarga muslim juga banyak di sana. Tapi apakah umroh? Belum tentu. Kalau semua niat umroh pasti berbondong-bondong kemari, karena kan travel satu-satunya yang kelihatan yang besar hanya kita. Enggak juga. Allah nggak memanggil. Ya, jadi bukan hanya untuk orang kaya. Justru pengalaman saya yang banyak berumroh itu dari pelosok-pelosok Pak. Dari pelosok-pelosok, apalagi begitu ada yang bersyiar di sana. Bu, Bapak bisa umroh di umroh family. Nggak ada uang, nggak apa-apa, adanya berapa? Oh ini Pak, tabungan saya baru 3 juta. Berangkat Pak. Dari Bojonegoro dulu awal-awal 2018, 2019 banyak Pak. Itu kan sama, nanti Bapak begitu ada keberangkatan kan biasanya saya langsung yang antar di bandara. Atau nanti diwakilkan sekali-sekali sama Bapak Fenris sama tim-tim SSA yang lain, guru-guru kita banyak di sini Pak. Pulang juga kita sambut Pak, kita sambut. Karena memang saya mengajarkan jadi pelayan tamu-tamu Allah. Kalau sudah sampai di Mekah sana, siapapun yang tiba di sana itu tanggung jawab Raja Saudi Pak. Beliau pelayan Haramain, pelayan tamu-tamu Allah di Mekah. Ya. Kalau di sini kita pelayan, tapi bukan hanya sekedar ucapan Pak. Betul-betul kita melayani tamu Allah. Jadi Bapak Ibu semua jangan ragu nanti kalau melayani jamaah. Kalau sekarang Bapak Ibu semua jamaah, oke, gitu ya. Tapi begitu Bapak semua mengundang jamaah, jangan ragu membawakan tasnya, kasih makan dan seterusnya. Karena kita pelayan tamu Allah tadi, memuliakan tamu Allah kan. Itu otomatis dimuliakan Allah. Ya, seperti itu.
Baik, saya nggak berpanjang lebar, langsung saja kita kembalikan ke Pak Penris, biar beliau dapat lebih mencerahkan Bapak-Bapak semua ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Founder, alhamdulillah. Dari Ibu. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu semua hadir di sini. Saya anggap semuanya ingin sampai ke tanah suci, betul ya? Ingin berangkat ya, umroh. Tapi mungkin ada yang punya kendala, gitu ya, ada yang punya kendala. Ada yang udah lama banget pengen sampai ke tanah sucinya, tapi sampai detik ini masih belum bisa karena ada kendala. Nah, kami mencoba menganalisa Pak Bu, ya, kami coba membagi sebenarnya apa sih kendala-kendala yang ada di saudara-saudara kita, ya. Nah, biasanya kendala mereka itu yang pertama uangnya sudah ada, ya, uangnya sudah ada, tapi takut nih buat dibayarin ke biro umroh, ke travel umroh, karena nanti kalau udah dibayar kayak yang udah nggak berangkat, ya, uangnya nggak kembali, bahkan disita negara, ya. Nah, itu yang sudah seperti itu menimbulkan trauma di masyarakat. Nah, kan sangat sayang banget Bapak Ibu kalau hanya gara-gara itu dianya nggak umroh, ya, hanya gara-gara ketakutan seperti itu dianya nggak umroh, karena sebetulnya dari sekian ribu biro umroh yang ada di Indonesia hanya 2, 3, 4, 5 aja yang seperti itu, gitu. Cuman efeknya hampir ke semua biro umroh, gitu. Nah, kalau kendalanya seperti itu, ya, kalau kendalanya seperti itu, uangnya udah ada, tapi takut untuk dibayarkan, maka kita punya solusinya. Solusinya apa? Solusinya kita berangkatin dulu. Ya, jamaahnya kita berangkatin dulu. Udah lihat Ka'bah, baru bayar. Solusi kan? Solusi nggak sih? Iya kan? Apalagi alasannya? Gitu. Nggak pakai jaminan, oke Bu? Nggak pakai jaminan. Udah lihat Ka'bah, baru bayar. Tuh, kita bisa seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini baru kita yang bisa seperti itu, Pak. Ya. Baru kita yang bisa ngeberangkatin jamaah, udah lihat Ka'bah baru bayar tanpa jaminan. Di tempat lain ada, tapi pakai jaminan. Nah, apa jaminannya? Saya nggak tahu. Mungkin buku mobil, buku tanah, buku rumah, atau buku nikah, atau mungkin pasangannya dijaminin. Nah, kita alhamdulillah tanpa jaminan, gitu ya. Tapi mekanismenya, aturannya nanti ada, syarat dan ketentuannya berlaku, ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti di tahap berikutnya kita jelaskan. Kemudian kendala berikutnya nih Bapak Ibu yang paling klise, ya, yang hampir semua kita alami, yaitu kendala apa? Kendala finansial atau kendala biaya. Uangnya belum ada, tapi kepengen banget nih Pak umroh, ya. Ini di luar sana banyak banget Bapak Ibu, saudara-saudara kita banyak banget yang mengalami seperti ini, apalagi habis pandemi, kan. Nah, kita sama, kita kasih solusinya. Solusinya apa? Ya kita berangkatin dulu, nanti bayarnya setelah pulang, diangsur tiap bulan sampai 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun bisa, tergantung nanti lembaga pembiayaannya pakai apa, gitu. Karena kita, ya, Umroh Family didukung oleh beberapa lembaga keuangan syariah, ada perbankan, ada non perbankan. Seperti yang tadi Pak
Dodi sampaikan nanti jam 2 ada dari Panin Dubai Syariah mau datang ke kita, mau sowan. Mereka lupa yang datang, bukan kita yang datang minta mohon saya mau tolong dibiayai jamaah saya, enggak, mereka yang datang. Panin Dubai Syariah. Nah, kita sudah ada kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, Bank BUMN. Ya. Nah, non perbankannya ada Amitra Syariah. Ya, insya Allah kita didukung oleh banyak lembaga keuangan syariah. Artinya apa? Artinya kita kredibel, kita dipercaya. Itu dua ya. Dua. Tanpa jaminan juga, tanpa jaminan. Karena tanpa jaminan maka tanpa sita. Gak ada yang perlu disita. Kalau misalnya nanti kenapa, akadnya jual beli, ya, bukan pinjam meminjam uang, Bapak Ibu. Ya, karena bukan pinjam meminjam uang, jadi kalau misalnya nanti kadarolah tutup usia dalam masa mengangsur, dianggap lunas, tidak perlu diteruskan oleh ahli waris. Solusi kan? Nah, berapapun Bapak Ibu, berapapun angsuran bulanan yang harus kita bayarkan, dijamin pasti bisa terbayar. Dijamin tuh Bapak Ibu, pasti bisa terbayar. Siapa yang jamin? Allah yang jamin. Betul. Karena kan Allah yang panggil, Allah yang ngeberangkatin, Allah yang mampukan. Ya, mampu itu kan bukan bayar cash. Ada nggak dalil di Quran, di hadis yang menyatakan istitoah mampu itu adalah bayar cash? Nggak ada, Bapak Ibu. Kita aja yang salah kaprah. Mampu harus bayar, nggak boleh ngutang. Nah, mampunya cash ya mampu namanya. Mampunya bayar tiap bulan mampu juga namanya. Contoh nih, saya punya mobil satu-satunya, taruhlah Avanza, ya, tahun 2002 gitu ya misalnya. Ini mobil satu-satunya alat saya cari nafkah. Kalau saya nggak punya mobil ini, saya kesulitan cari nafkah. Lalu saya jual untuk umroh, untuk biaya umroh. Sebenarnya udah jatuh mampu belum tuh? Padahal saya bisa bayar cash, tapi saya harus jual mobil. Saya kehilangan alat pencaharian nafkah saya. Saya bisa bayar cash. Ya, saya jual mobil 50 juta, umroh 27 juta. Saya bisa bayar cash. Pembiayaannya Amitra sudah dibuka. Apakah itu sudah jatuh mampu? Contoh kedua, saya karyawan. Gaji saya 10 juta. Pengeluaran saya 4,5 juta. Saya punya uang nganggur 5,5 juta. Lalu saya berangkat umroh lewat pembiayaan yang tiap bulannya cuma 10 juta. Mampu nggak saya? Mampu gitu. Sudah jatuh mampu itu Pak. Tuh perbedaannya, ya kan? Jadi bukan karena sistem pembayaran kita dianggap mampu, Mas. Cash atau diangsur itu cuma cara pembayaran. Intinya mampu atau tidak bayar gitu. Clear ya? Paham ya? Jadinya. Jadi istitoah itu mampunya atau tidaknya itu ya tergantung bayarnya. Kalau cara bayarnya bagaimana itu kan soal teknis. Ya. Nah itu solusi kita yang kedua. Apalagi alasannya gitu. Nah sudah dijamin oleh Allah berapapun angsuran tiap bulannya pasti bisa kebayar. Ya ini harus ditanam loh Pak, keyakinan ini. Karena apa? Karena si lembaga pembiayaannya aja yakin. Kalau bapak ibu diberangkatkan, bapak ibu pasti bisa bayar. Mereka aja yakin.
Padahal nggak kenal kan sama Bapak Ibu. Saudara bukan, teman bukan. Tapi kalau dianggap mampu untuk dibiayai, diberangkatin Bapak Ibu. Tuh, ya kan? Nggak pakai jaminan. Kenapa mereka percaya bahwa kita bisa berangkat pasti bisa bayar, kitanya enggak? Yang punya Tuhan siapa? Yang punya Allah siapa? Kan kita, bukan mereka. Mereka mah bisnis Bapak Ibu. Nggak ada hubungan sama agama mereka. Mereka sedang berbisnis. Cuman bisnis mereka terkena ikatan aturan-aturan syar'i. Gitu. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada riba apa namanya bunga, nggak boleh ada akad dua harga gitu-gitu ya. Terikat mereka. Sekarang kita mau ngambil kesempatan ini nggak gitu. Jadi dijamin tuh oleh Allah berapapun angsuran tiap bulannya pasti bisa terbayar. Nah sudah dijamin, kita kasih lagi solusi keduanya Bapak Ibu. Ya setelah pulang umroh supaya angsurannya nggak ganggu keuangan keluarga, nggak ganggu gaji, nggak ganggu tabungan, kita kasih Bapak Ibu hak usaha dakwah syiar. Cuman cerita-cerita doang, cuman ngasih solusi sama saudara-saudara kita. Kalau ada yang daftar lewat kita, kalau dia entah bayarnya cash atau lewat pembiayaan tadi, kita dapat uang. Namanya komisi atau ujroh kalau kita nyebutnya di sini. Satu orang 1 juta. Kalau angsuran tiap bulannya cuma 1 juta atau 2 juta tiap bulan, berarti kan kita cukup ngajak 1-2 orang tiap bulan, selesai Pak angsurannya. Ya kan? Apalagi kalau kita bisa ngajak 5 orang tiap bulan. Apalagi kalau kita bisa ngajak 10 orang tiap bulan. Bukan hanya angsuran umrohnya yang ketutup, angsuran-angsuran yang lain juga ketutup. Biaya bulanan, biaya sekolah anak, dapur bulanan dan lain sebagainya ketutup insya Allah. Dan ini sudah banyak yang membuktikan Bapak Ibu. Padahal belum berangkat umrohnya, tapi udah jadi solusi. Nah kemudian kalau ternyata uangnya belum ada, dia mau lewat pembiayaan, ternyata nggak disetujui. Ya, ternyata nggak disetujui. Atau misal paling ekstrim lah, saya nggak mau ngutang nih Pak, gitu. Saya nggak mau ngutang-ngutang, gitu. Saya maunya nabung. Oke, bisa kita kalau mau nabung, ya cukup buka rekening atas nama pribadi di Bank Syariah Indonesia, Bank BSI, dengan saldo awal 100.000 saja, Bapak Ibu sudah masuk daftar tunggu. Ya, otomatis sudah punya hak usaha dakwah syiar juga. Nah, nanti Bapak Ibu silakan tuh nabung di rekening tersebut. Kalau sudah mencapai tabungannya 5 juta, kita kasih fasilitas paspor gratis. Ya, tinggal nabung aja. Tapi udah punya hak usaha dakwah syiar. Bapak Ibu udah berhak jalanin bisnisnya. Tiap ada jamaah dapat 1 juta. Tiap ada jamaah dapat 1 juta. Ya, solusi kan, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Itu yang kedua itu dari yang ketiga ya, dana talangan apa dana apa namanya itu? Nabung? Bukan, yang ketiga. Pembiayaan itu tadi kan Pak Kadis tidak menyebutkan masalah kata kasarnya uang muka ya. Itu ada uang mukanya nggak, ada uang DP-nya gitu? Tergantung. Ya. Ya, bisa uang muka itu kita mulai dari nol. Dari nol Pak, kita mulai. Jadi tergantung nanti kriteria bapak-bapak. Di Bank Syariah Indonesia tanpa DP Pak, nol. Tanpa DP, tanpa biaya admin. Jadi benar-benar nol, Bapak berangkat. Cuman ada syaratnya, ya di Bank Syariah Indonesia harus karyawan
yang gajiannya lewat BSI. Ya. Kalau yang bukan karyawan, yang bukan yang pedagang segala macam, itu pakai Amitra Syariah. Nah, Amitra Syariah itu pakai DP, ya, pakai DP, ya. DP-nya paling kecil 7,5 juta. DP-nya paling kecil di Amitra Syariah. Bapak Ibu bisa berangkat tuh dengan 7,5 juta. Angsuran tiap bulannya 965.000 kali 35 bulan. Kalau 7,5 jutanya belum ada, kita bisa bantu Bapak Ibu. Kita kecilin DP-nya. Jadi hanya 4,3 aja. Angsurannya 1.117.000. 4,3 masih kekecilan, insya Allah Pak, kita juga bisa bantu. Cari 5 orang, ya, ajak 5 orang, udah terkumpul Pak DP-nya, ya. 5 orang kan kali 1 juta. Atau ngambil paket bronze kita Pak, ya, paket yang paling hemat di kita, 25 juta saja. Itu hanya bayar 1,3 Pak. Hanya bayar biaya admin dan asuransi 1,3. Udah bisa Pak. Insya Allah Pak. Nanti yang kata Pak Dodi hari Rabu mau ke Jogja, mau tanda tangan kontrak, itu insya Allah Pak. Semua mau pedagang, mau usaha, karyawan, itu bisa nol. Bisa nol. Nanti kita buatkan programnya insya Allah. Jadi soal DP, makanya saya jarang singgung karena tergantung Pak gitu, ya. Bisa kita mulainya dari nol. Nanti makin kesini makin banyak yang kerjasama dengan kita, bisa benar-benar nol semua, gitu, tanpa DP. Gitu. Cuman DP itu kan mempengaruhi angsuran. Makin besar DP, makin kecil angsuran. Ada lagi? Ya, Pak. Ini untuk pembiayaan, apakah ada denda ketika angsuran nunggak? Angsuran nunggak, apakah ada denda? Oke. Denda ada 2 Pak, ya, denda konvensional dan denda syar'i. Ya, denda syar'i itu namanya ta'zir. Kalau denda konvensional seperti yang kita kenal, seperti sekarang ini, kalau kita nunggak, kita nyicil motor, ya, ada denda. Dendanya biasanya harian, ya. Berapa hari kita denda ada hitungannya. Nah, konsep denda seperti ini haram hukumnya, karena jatuhnya riba. Nah, tapi kemudian mengikuti perkembangan zaman, karena kita ada konsep pembiayaan syariah, maka si lembaga pembiayaan syariah ini datang kepada Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai, bagaimana ini kalau misalnya jamaah atau nasabah kita yang mampu menunda-nunda pembayaran, gitu ya? Jadi mereka kan sudah dituntut syar'i, si lembaga pembiayaan syariah ini dituntut syar'i, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada jaminan, nggak boleh ada sita, gitu ya. Padahal dalam muamalah dua-duanya harus syar'i, pembeli dan penjual harus syar'i dua-duanya. Nah, apalagi kalau pakai akad jual beli murabahah yang diangsur, maka si pembeli harus bayar tepat waktu, karena kan sudah dianggap mampu, ya kan? Sudah dianggap mampu untuk bayar tiap bulan sebelum jatuh tempo. Maka si pembeli atau dalam hal ini jamaah harus dituntut syar'i bayar sebelum jatuh tempo. Nah, tapi ternyata banyak yang menunda-nunda. Banyak yang menunda-nunda pembayaran. Maka si lembaga pembiayaan syariah ini selaku penjual datang kepada MUI, gimana ini solusinya Pak Kiai? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, maka kiai-kiai kita ini berijtihad. Keluarlah fatwa hasil ijtihad bahwa nasabah atau jamaah umroh yang menunda-nunda pembayaran dikenakan sanksi.
Sanksinya apa? Bentuknya takzir. Kalau hukumannya takzirnya berupa denda, berupa uang, uang itu tidak boleh besar jumlahnya. Satu. Kedua, tujuannya untuk mendisiplinkan, bukan untuk menghukum, apalagi menzolimi, untuk memperkaya diri. Yang ketiga, uang itu nggak boleh masuk ke neraca pembayaran. Uang itu harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Insya Allah pahalanya kembali kepada jamaah. Amin. Ya. Nah, beberapa lembaga pembiayaan syariah ada yang tidak menerapkan denda ini, takzir ini, padahal boleh. Sudah ada fatwanya, ya. Jadi kalau dimasuk, apakah pertanyaannya ada denda kalau menunggak? Saya jawab tidak. Kalau konotasi denda itu denda konvensional. Ya. Tapi kalau dendanya takzir ada. Ya. Beberapa sebagian besar lembaga pembiayaan syariah menetapkan denda takzirnya hanya 50.000 tiap bulan. Kecil, nggak sebanding. Tujuannya untuk mendisiplinkan, karena orang yang menunda-nunda pembayaran itu namanya apa? Zalim, dosa Pak Bu, gitu ya. Karena dalam muamalah pembeli dan penjual harus syar'i, gitu. Nah, untuk menjaga tetap syar'i maka ditetapkanlah takzir ini Pak. Gitu. Pak, ya silakan. Bagaimana Pak kalau dari sini umrohan langsung ke situ kerja, kan kalau ke sini nggak ada buat setoran, kalau langsung kerja di situ bisa nggak? Gimana? Saya mau umrohan tapi langsung kerja di Saudi. Kalau pulang ke sini kan nggak mungkin ke setoran Pak, belum apa nih ya perusahaannya. Jadi bayar dari Saudi sambil kerja di Saudi. Oh, mungkin. Ya nggak mungkin. Bisa nggak itu Pak? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Harus Visanya harus beda. Oh. Orang memasuki satu negara lain Ya. harus visanya, izin masuknya harus sesuai peruntukannya Pak. Ya. Jadi kemarin kan banyak cerita Pak, haji banyak yang dipulangi, Ya. banyak yang pulang karena peruntukan visanya nggak tepat Pak. Jadi kalau tujuannya buat haji, maka visanya harus haji, nggak boleh visa kerja, nggak boleh visa wisata, nggak boleh visa belajar. Visanya harus haji. Yang kemarin dipulangin itu karena dia mau haji, tapi visanya visa ziarah, visa wisata kebanyakan Pak. Nah ini travel umrohnya yang nakal Pak, yang bandel. Masuk Saudi bisa, Ya. tapi mau masuk Mekah untuk menunaikan ibadah haji nggak bisa. Kan ditanya waktu mau ngapain? Mau ibadah haji, visanya ziarah ini nggak bisa. Begitu pula Bapak nanti, gitu kalau visanya umroh nggak bisa buat kerja Pak. Kalau misalnya ketahuan Bapak ditangkap di penjara, kami biro umroh didenda. Setelah di penjara selesai masa hukuman Bapak dipulangin, Bapak nggak boleh masuk Saudi 20 tahun. Itu yang dipulang-pulangin kemarin kena sanksi Bapak Ibu. Saudi nggak senang sama orang-orang kayak gitu. Kena sanksi, nggak boleh masuk haji, nggak boleh masuk Arab Saudi 20 tahun. Kasihan. Makanya kemarin kita tuh belum buka haji furoda Pak. Padahal kita bisa banget Bapak Ibu. Visa itu kita yang ngeprint. Visa haji furoda itu kita yang ngeprint. Kita provider. Banyak travel lain beli visanya sama kita, tapi kita nggak ngadain Bapak Ibu, karena kita belum tahu nih seperti apa sih intinya, kan kesulitannya, kondisi di sananya bagaimana kita belum tahu. Kita hanya mantau aja. Nah, insya Allah kita sekarang udah tahu permainan seperti ini. Tahun depan baru kita buka haji program. Soal
Ini Pak, soal apakah bisa bayar atau tidak, ya. Kalau Bapak ditakdirkan injak tanah haram, kalau Bapak ditakdirkan lihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri, pasti Pak bisa terbayar. Bukan kita yang bayar Pak. Subhan. Kita cuma nyetorin doang, Pak. Uangnya dari orang. Kan Allah yang mampu kan. Kita nggak kepikiran sekarang Pak. Sekarang nih Bapak Ibu mau umroh. Tugas Bapak Ibu sekarang supaya bisa berangkat umroh adalah daftar Pak. Daftar formulir, tanda tangan. Bapak udah masuk, daftar tunggu tuh. Bapak tinggal nunggu dipanggil Pak. Kapan dipanggilnya, masing-masing kita punya waktunya sendiri-sendiri. Ada yang bulan depan, ada yang tahun depan, ada yang 2 tahun lagi. Masing-masing kita ada waktunya sendiri tuh. Tinggal dipanggil. Nah, tugas kita kedua berikutnya, supaya kita dipanggilnya cepat, kita ikhtiar Pak. Ikhtiarnya apa? Ini dikasih konsepnya Pak nanti. Saya jelasin konsepnya. Ya. Kita sebar kebaikan Pak, cerita-cerita ke teman-teman kita, ajak mereka umroh juga. Itu makin lebih cepat Pak kita berangkatnya. Itu di formulir itu ada cara pembayarannya kayak bank syariah sama cicilan ya. Nah yang saya tanyakan, yang cicilan itu misalnya saya milih yang 2 tahun, itu berangkatnya kapan? Setelah lunas atau gimana itu? Berangkat dulu. Berangkat dulu ya. Kalau Bapak lewat pembiayaan, ketika Bapak daftar lewat pembiayaan, kita ajukan, Bapak disurvei, Bapak disetujui, Bapak bayar DP, dalam waktu 30 hari Bapak udah harus berangkat. Udah harus berangkat Pak. Bukan dapat tunggu lagi Pak. Udah dapat jadwal Pak untuk berangkat. Maksudnya saya daftar tunggu itu, tugas kita ini hanya memantaskan diri kan, memantaskan diri untuk dipanggil, gitu kan. Nah, kalau kita sudah dipanggil, kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita sekarang, Pak, kita nggak kepikiran nih Pak, uang belum ada, angsuran juga belum ketahuan dari mana nih kalau kita diberangkatin. Kalau kita lewat pembiayaan, gaji pas-pasan, hasil pas-pasan. Tapi kalau Allah panggil, ada aja itu nanti. Jalannya. Jalannya ada aja. Ini soal umroh Bapak Ibu. Kita bukan mau beli mobil, bukan mau beli motor, bukan mau beli rumah dengan cara nyicil. Boleh itu kalau kita khawatir Bapak Ibu. Tapi ini umroh, Allah yang jamin. Jadi kalau misalnya kita ditakdirkan, pasti Pak bisa kebayar. Ditambah sama sistem, ini tambahan Pak, bonusnya gitu. Padahal udah dijamin, kita nggak ngejalanin ini juga pasti dijamin Pak, insya Allah. Masya Allah. Saya 1.000 juta yakin Pak. Pertama, saya ngejalanin bisnis ini terjadi dari 2017 Pak. Amitra baru buka. Ya, kalau janji Allah seperti janji kita ini Pak sering meleset, kan bangkrut Amitranya. Gak ada itu perusahaan-perusahaan perbankan lainnya, keuangan lainnya yang merebut-rebutan mau membiayai umroh Pak. Orang nggak pakai jaminan. Kalau kita beli motor, jaminannya motor di kredit. Beli rumah, jaminannya rumah Pak. Karena kita beli rumah, beli motor, beli mobil nyicil punya kita Pak. Enggak, belum punya kita itu. Punya mereka Pak itu. Kita angsuran terakhir nggak bayar aja disita. Nah ini umrohnya, uangnya udah dikasih ke travel, kita aja berangkat, terus kita nyicil Pak. Nggak pakai jaminan. Lah, kok mereka percaya banget sih? Karena mereka yakin Pak sama janji Allah kita Pak. Kita pasti bisa bayar. Lah sekarang kok kitanya yang nggak yakin. Kitanya yang nggak percaya sama janji Allah kita Pak. Pertanyaan ini Pak. Maka kalau Bapak Ibu mau umroh, uangnya belum ada, sudah lewat pembiayaan aja Pak. Jangan kita yang menilai diri kita nanti mampu apa enggak Pak. Biarin mereka aja Pak.
si Amitra kah, si BSI kah, si Panding Dubai Syariah kah. Nah, mereka aja Pak yang menilai Bapak mampu apa enggak. Kalau Bapak disetujui, berarti Bapak bisa berangkat umroh. Bapak dianggap mampu. Kalau benar-benar Bapak itu bisa berangkat umroh, tanah haram itu Bapak injak, Ka'bahnya Bapak lihat dengan mata kepala sendiri, pasti bisa kebayar angsurannya. Kan Allah yang memberkatin. Nah, sekarang kita nggak kepikiran nih Pak. Dari mana ya? Uangnya di mana ya? Dari mana uang yang nanti kita bayar cicilan? Gitu kan? Saya cuma 3 juta penghasilan, udah habis-habisan itu istri 2. Kau tahu Pak? Tapi nanti Allah yang kasih jalan Pak, gitu kan? Remeh bagi orang kok buat ngeberangkatin kita, Pak, remeh Pak. Jangankan cuma ngeberangkatin umroh Pak, ngejadiin kita punya uang 10-100 miliar tuh remeh Pak bagi Allah. Gak percaya? Remeh Pak, dunia ini remeh Pak bagi Allah. Hanya senilai sebelah sayap. Dunia seisinya bagi Allah itu hanya senilai itu. Sebelah apa ya? Bukan 2. Lagi tanya? Kalau kita kan berangkat dari sini kan tambah biaya. Kenapa? Tambah biaya kan, masuk kita berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah kan kita bayar. Ya. Nah, itu antara 2 tahun atau 3 tahun per orangnya berapa juta Pak? Oke. Apa? Batas usia, apa ada batas usia untuk Ada Pak, kita hidup ada batas usia. Ya, kalau masuk Mekahnya, masuk untuk menunaikan ibadah itu di tanah suci, peraturan terakhir kemarin 65 haji. kayaknya pembiayaan itu Pak. Ya, 65 haji. Sekarang siapa tahu dirubah, bisa tanpa batas. Ya, sebelum haji tanpa batas. Ketika masuk musim haji dibatasi usia 65. Semoga ini hajinya udah selesai, dibebasin lagi. Nah, itu satu. Kedua, kalau mau lewat pembiayaan itu ada batasan usia 59. Paling tua 59 atau 19 tahun paling muda. Tapi sudah menikah 19 tahun. Kalau 21 tahun belum nikah. Bisa. Kalau sudah lewat, ajuin anaknya Pak. Diajukan oleh anaknya, nanti anaknya yang disurvei, anaknya yang diverifikasi, Bapak yang berangkat. Bisa gitu ya. Bisa seperti itu. Saya nggak punya anak Pak, ya udah, jalanin bisnisnya. Hak umroh kita bisa dikasih ke anak ya? Bukan. Bukan misalnya ini, saya anggaplah Faktor usia. berpendapat ini anak saya yang duluan gitu. Yang berangkat Yang berangkat umroh. Tapi yang daftar ke sini saya atas nama saya. Itu boleh nggak? nggak boleh Pak. Nggak boleh. Harus kita yang berangkat umroh Pak. Kan tidak berubah Pak kewajiban umroh itu walaupun Bapak udah tua jadi anak, enggak Pak. Bukan karena kita tua Pak kewajiban umroh haji jadi gugur Pak. Kamu nggak mau berangkat lagi? Maksudnya gitu. Kalau Bapak sudah haji, kapan itu Pak? 20 tahun yang lalu ya. Umroh haji kan menghapus dosa ya Pak. Keutamaan umroh haji. Memang Bapak nggak mau dihapus dosanya lagi, ya kan? 20 tahun memang Bapak nggak ada dosa. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus kenapa kita harus umroh haji sesering mungkin? Ya terutama umroh Pak. Karena magnet rezeki Pak. Magnet rezeki. Jadi Bapak niatkan Bapak harus bisa sampai ke tanah suci, entah umroh entah haji. Ya. Mau menegaskan dari Bapak Ustadz yang tadi, jadi supaya itu seperti apa, terus maksimal hari paling lambat berapa bulan ketika udah di ACC, paling lambat nunggu untuk pembiayaan. Oke. Pertanyaan pertama tadi apa?
survei seperti apa? Oh survei, ya survei seperti kita nyicil motor, Pak, beli motor gitu ya. Jadi syarat untuk pembiayaan ini syaratnya adalah punya penghasilan. Syarat paling prinsipnya punya penghasilan, apapun profesinya, entah kiai, guru, ustadz, pedagang, pengusaha, investor, atau lain sebagainya. Yang penting bisa dibuktikan dia punya penghasilan. Nah nanti disurvei penghasilannya dari mana nih? Kalau dari gaji, berarti slip gaji. Kalau dia wirausaha, entah dagang atau petani atau apa, ya apa buktinya? Kalau dia dagang, usaha, ya surat keterangan usaha. Gitu. Nganggur bisa. Teman saya nganggur Pak 20 tahun, duitnya banyak. Kontrakannya 14 bisa. Bukan berarti pengangguran nggak punya profesi, Pak. Ya kan? Sekarang udah nggak zaman kok pengangguran miskin. Banyak pengangguran kaya, Pak. Dari apa namanya? Investor itu pengangguran, Pak. Nggak ada kerjanya, Pak. Dia punya uang, Pak. Dia nanam duit, nanam modal di restoran ini, di rumah makan ini, dia nganggur. Nggak ada kerjaan. Tuh, siapa yang mau jadi pengangguran? Tapi duitnya banyak, Pak. Jangan salah. Ya, coba. Ada lagi. Masalah ini Pak, sumber pembiayaan. Ada kata orang tua yang mau pergi umroh, tapi dilempar sumber biayanya ke anak gitu. Ya. Apakah itu bisa? Jadi anak yang bertanggung jawab gitu. Jadi gini Pak, misal yang mau umroh bapaknya, bapaknya tidak punya penghasilan, atau bapaknya sudah tua, gitu ya. Maka anak Pak yang mengajukan, anak yang mengajukan. Atas nama orang tua Pak ya? Enggak, atas nama anak. Dirubah. Tetap atas nama anak Pak. Jadi anaknya nanti yang disurvei, kerjanya apa nih anak, penghasilannya apa, dagang kah, gajian kah, anaknya yang disurvei. Yang berangkat. Nah, yang berangkat nanti si bapak, Gitu. yang bayar si anak. Duitnya dari bapak udah nggak jadi urusan Pak. Yang penting yang bayar si anak nih. Gitu. Gantiin aja Pak. Saya cuma namanya doang si anak, yang bayar masanya iya sama Pak gitu. Tetap yang disurvei si anak gitu. Itu solusinya Pak. Nah, itu kalau mitra syariah Pak, ya anak bisa menjamin orang tuanya. Kalau Bank Syariah Indonesia lebih ini lagi Pak, bos bisa menjamin karyawan. Gitu. Jadi saya maksud si anak ini tidak mengajukan apa pergi umrah gitu Pak, apa tapi cuma dia kasih sumber pembiayaan ke orang tuanya gitu. Iya betul. Jadi mengajukannya itu sumber pembiayaan bukan umroh gitu. Nggak harus umroh Pak. Si anak mengajukan umroh Untuk orang tua. bapaknya. Gitu. Itu ada Pak. Nah, kalau ini kondisi ya. Kalau si ayahnya meninggal dalam masa mengangsur, tetap diangsur Pak. Si anak tetap mengangsur Masih penanggung sampai jawab. lunas. Tapi kalau si anak yang meninggal lunas. Atas nama penanggung jawab. Karena si anak kan yang mengajukan gitu. Yang tertera di situ. Betul. Maksimal hari tadi Pak. Oh ya maksimal hari gini Pak. Bapak setor KTP suami istri sama kakak sekarang. Ya, langsung kita ajukan Pak ke pembiayaan. Misal mitra syariah. Besok Bapak dihubungi tuh sama mitra syariah. Janjian survei. Ya, misalnya besok nih, lusa Bapak disurvei. Udah Pak, langsung dapat kabar disetujui atau tidak. Langsung disetujui atau tidak Pak, dapat kabar Pak. Langsung. Udah kalau Bapak sudah disetujui, Bapak setor DP-nya Pak. Setor DP. Setor DP, nah Bapak udah setor DP, jangka waktu 30 hari lambat Bapak sudah harus berangkat. Berarti sudah ada jadwal itu Pak. 30 hari paling lambat. Kenapa? Yang paling lambat 30 hari. Harus berangkat. Jadi nanti harganya kan 20 juta. Ya. Untuk cash sama pembiayaan harganya sama. Beda.
beda. Ini ya, ini pertanyaan bagus. Harga cash dengan harga pembiayaan sama nggak? Oke. Boleh nggak kita jual barang secara kredit? Beli barang secara kredit? Boleh ya. Boleh nggak kita beli barang cash sama kredit harganya beda? Boleh kan? Boleh. Karena apa? Karena akadnya jual beli. Ya. Jual beli akadnya jual beli, bayarnya cash atau bayarnya diangsur. Yang nggak boleh itu, ya sekarang saya mau contohin Pak. Akad yang tidak boleh riba. Saya travel umroh, misalnya nih, biar gampang mengingatnya, harga paket yang saya jual 30 juta. Ya, Bapak nggak punya uang, terus Bapak datang ke bank, minjem duit 30 juta. Ya, minjem duit sama bank 30 juta. Bapak terima tuh uangnya. Beli paket umrohnya ke saya. Bapak berangkat umroh. Pulangnya Bapak ngangsur kan udah? Bank. Katakanlah 3 tahun. Total Bapak ngangsur ke bank itu udah 50 juta totalnya. Nah, selisihnya berapa? 20 juta. 20 juta itu namanya riba. Hukumnya haram Pak, haram berat. Ya, kita ngajakin perang sama Allah itu. Ya kan? Nah itu contoh kalau transaksinya riba. Nah sekarang yang tidak riba, Bapak mau beli paket umroh sama saya, tapi Bapak nggak punya uangnya, maka saya kenalin Bapak sama lembaga pembiayaan syariah, katakanlah Amitra. Pak Mitra, ini ada calon jamaah saya mau mengajukan pembiayaan. Oh, udah, Bapak disurvei, Bapak diverifikasi, disetujui. Oh, oke, disetujui Pak. Bapak bayar DP. Bapak bayar DP, kita travel umroh kan jual paket umrohnya 30 juta, dibeli sama Mitra Pak. Paket umroh yang kita jual dibeli sama Mitra. Lalu saya ngeberangkatin ini si Bapak. Bapak tinggal ngangsur ke Amitra seharga 30 juta plus keuntungan plus margin. Amitra ngejualnya ke Bapak kalau setahun 35 juta misalnya. Kalau 2 tahun 43 juta misalnya. Kalau 3 tahun 50 juta misal. Tapi bisa diangsur gitu, sesuai kesepakatan itu Pak. Itu halal Pak. Bukan riba, karena selisih 20 juta itu adalah namanya keuntungan atau margin. Padahal sama-sama 20 juta kan Pak? Padahal sama-sama selisih. Yang membedakan apa? Akadnya. Akadnya yang pertama itu kenapa riba? Karena akadnya pinjam meminjam. Bapak terima uang. Kalau yang kedua akadnya jual beli, Bapak nggak terima uang kan? Tapi Bapak diberangkatin. Dan sebenarnya bukan selisih Pak, beda harga, beda penjual. Ya kan? Kalau pembiayaan Bapak beli paket umrohnya sama Mitra Syariah. Bapak bayar angsuran itu bukan ke kita Pak. Kita udah dibayar di awal saya. Itu bedanya Pak. Jadi kalau misalnya saya mau beli TV harganya 10 juta, saya nggak punya uang nih. Di toko A harus bayarnya cash. Tapi di toko B bisa dicicil, tapi harganya beda. Halal kan? Itu aja sih Pak bedanya. Gitu. Jadi walaupun ada selisih, ada perbedaan, tapi halal. Apa? Kalau di kredit tapi ada denda, ada penalti, ada ini. Makanya kalau ada denda konvensional masuk ke neraca pembayaran, maka itu riba Pak, karena dua harga jadinya. Nggak jelas ini akadnya harganya berapa kan gitu. Tergantung ada keterlambatan atau tidak. Cuman yang saya maksud tadi kan bukan denda konvensional. Takzir yang kita bayarkan 50.000 itu nggak masuk ke mereka, nggak masuk sebagai keuntungan mereka, enggak, tapi dialokasikan ke lembaga sosial. Nah, di setiap lembaga pembiayaan syariah
aturan hukum di Indonesia ada Dewan Pengawas Syariah MUI yang masuk ke struktur perusahaan untuk mengawasi. Ada kiai-kiainya Pak, ahli-ahli, pakar-pakar fikih muamalahnya di situ Pak. Termasuk di Mitra Syariah. Kecuali tadi kalau minjam uangnya tadi untuk umroh ini ke BSI kan ya, lain aturannya tadi ya. Sama Pak, nggak minjem uang Pak. Kita bukan program minjem uang Pak. Bukan yang kasus tadi minjem uang ke bank. Betul, minjem uang ke BSI, minjem uang ke BSI, misalnya minjem uang nih ke BSI buat beli paket umroh sama kita. Iya. Sama Pak, kalau mengangsurnya dengan totalnya itu tidak sesuai dengan jumlah pinjaman, riba juga namanya Pak. Nah, BSI ini bukan minjemin uang Pak, sama konsepnya sama mitra Pak. Jadi BSI-nya beli paket umroh sama kita, lalu dijual lagi kepada Bapak dengan harga modal plus keuntungan. Jadi kalau misalkan tadi 30 juta, kalau setahun harganya jadi 35 juta, Salah. 2 tahun harganya jadi 40 juta, 3 tahun jadi 50 juta. Ya. Nah ini setelah kita 2 tahun punya duit mau dilunasi, nah kita dapat harga yang mana jadi? Oke. Ini ada pertanyaan lagi bagus. Pelunasan lebih awal. Oke. Jadi tergantung Pak, akadnya kita itu di harga berapa? 3 tahun. 3 tahun, 50 juta totalnya kan. Nah, dalam 1 tahun berjalan kita punya uang, Iya. mau melunasi. Sama Pak, tinggal dilunasi sisanya. Jadi tetap 50. Tetap 50 juta. Karena kalau lebih murah namanya riba Pak. Riba itu selisih Pak, bukan selisih tinggi, bukan selisih rendah juga, riba juga namanya Pak. Iya kan? Kalau disepakati di awal. Tapi kalau memang kondisinya benar-benar ini, Bapak di tahun di bulan ke-13 punya uang, Bapak datangi, Pak saya mau melunasi, sisanya berapa? Oh Pak, sisa sekian bulan lagi, totalnya sekian, diskon dong, minta diskon, itu boleh. Perkara nanti diskonnya disetujui atau tidak, jumlahnya berapa, terserah mitra Pak, itu namanya hadiah, tidak disepakati di awal. Kalau ada kesepakatan di awal, itu namanya riba Pak. Termasuk juga penalti Pak. Di keuangan konvensional mereka nggak suka Pak kalau kita ngelunasi lebih awal, nggak suka, makanya didenda, namanya penalti Pak, denda penalti. Nggak suka Pak mereka itu, namanya denda aja. nggak suka mereka dilunasi di awal Pak. Karena kan mereka butuhnya cash flow Pak. Lagi pertanyaan? Ya. Jadi ini kan ada 3 skema ya, ada cash, ada DP 5 juta dan DP 0% ya. Bukan. Kita skema pembayaran kita cash di sebelum berangkat, cash di Ka'bah di Mekah, atau pembiayaan ya diangsur atau nabung. Oh, bukan DP 5% yang itu Bapak berikan ke saya itu. Ya DP itu kalau lewat pembiayaan Pak. Oh, Kalau Bapak mau berangkat umroh lewat pembiayaan, ada DP. DP. Ada DP. Sebelum berangkat, DP-nya Bapak bayarkan. DP-nya entah 5 juta, entah 7,5 juta, tergantung nanti. Gitu. Setelah pulang, Bapak ngangsur. Gitu. Kalau bayarnya cash, boleh pakai DP, boleh semuanya. Sebelum berangkat, pokoknya harus lunas. Kalau cash, kalau mau bayar di Mekah, sama juga. Pokoknya lunas di Mekah, gitu Pak. Dan DP-nya itu include sama pembuatan paspor dan Nah, gitu. harga tidak termasuk paspor dan vaksin meningitis. Nah, tapi harga sudah termasuk visa, hotel, bis, perlengkapan, mutawif, airport tax, handling, bagasi, air zam-zam dan lain sebagainya. Cash di depan sama cash di Mekah Sama harganya sama. sama. Kalau misalkan ada nih
Kondisinya apa Pak? Kenapa itu Pak? Ya, Karena kita menganggap kalau dia nggak mau bayar di Indonesia karena takut ditipu. Nah sekarang udah sampai di Mekah, takutnya apa? Takut nggak pulang. Ya kan? Karena kan kita ngasih tiket pesawat pulang pergi Pak. Pulang pergi. Karena untuk umroh Pak, untuk umroh visa itu tiket pulang pergi Pak. Jadi nggak bisa ya? Bisa. Harus di sana gitu ya. Bisa. Ntar tahu udah sampai bandara, dia mau pulang, mau ke bank, tabrak mobil, kecelakaan meninggal, siapa yang bayar? Kurang lebih seperti itu. Itu Pak masalah pembayaran di Mekah itu Pak. Ya. Si jamaah ini menunjukkan apa Pak? Apa buku tabungan? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi karena dia nggak percaya sama kita, kan sedikit kondisinya kan seperti itu tuh. Karena dia belum kenal sama kita kan. Uangnya udah ada nih, tapi dia nggak percaya sama kita. Sama, kita juga nggak percaya kan sama dia Pak. Ya kan? Ntar kita berangkatin, dia nggak bayar gitu kan. Nah, maka win-win solutionnya adalah uangnya mana? Misalnya 30 juta ya, 30 juta. DP 5 juta, setor ke kita, DP 5 juta. Perlengkapan kita kirim, surat rekomendasi buat bikin paspor kita buatkan. Sisanya yang 25 juta, buka rekening atas nama jamaah, uangnya disetor di situ, ya nggak kemana-mana, diblokir. Iya dong. Ya tutup dulu lah. Ya kan, harus diblokir. Kalau nggak nanti diambil sama dia dipakai. Kan, Pak istri kedua saya melahirkan. Nah, harus diblokir. Nah kemudian dibuatkan ada skema perbankan Pak, namanya standing instruction. Jadi standing instruction itu nanti ditetapkan tanggal Pak. Tanggal kira-kira kan ada jadwal nih Pak, jadwal berangkatnya kapan udah ada nih. Kira-kira si jamaah udah sampai di Mekah, otomatis bank mentransfer, mendebit uang itu ke rekening travel. Seperti itu Pak. Aman kan? Saya sebagai travel yakin untuk ngeluarin uang buat beli tiket pesawat, buat hotel, buat catering, makan dan lain sebagainya. Karena saya yakin uangnya ada di bank dan saya yakin pasti ditransfer karena bank yang mentransfer otomatis. Gitu. Kalau cuma diblokir doang, ntar nggak ditransfer sama jamaahnya. Gitu. Nah, uang jamaahnya aman, ada di bank, nggak bisa saya pakai Pak. Kalau jamaahnya nggak saya berangkatin, maka otomatis blokirnya sesuai tanggal waktu yang ditentukan terbuka lagi. Bisa diambil uangnya Pak. Itu Pak. Paham? Jadi aman, buat saya aman, buat jamaah aman. Ya, saya yakin tahu jamaah udah punya uang, gitu kan ada nih buktinya. Gitu Pak. Padahal simple ya, simple, tapi travel lain belum ngebaca sih Pak. Mereka bikinnya pakai jaminan mobil. Ribet itu. Lagi tanya? Kalau nggak ada di sama sekali gimana gitu? Kasihan. Nabung dulu, nabung. Aduh, anaknya berapa? Pokoknya gini aja Pak ya. Tugas kita hanya memantaskan diri. Kalau kita mau umroh, daftar udah. Ya, daftar isi formulir, tanda tangan. Kan nggak bayar Pak. Kan uangnya nggak ada nih. Ya kan, formulir 1.000 Pak. Nggak ada kan uang 1.000. Maaf saja nggak ada. Tapi nggak bayar di sini Pak. CR dulu. Ya, nggak bayar daftar. Pulpen disediain Pak. Ya, pulpen. Nggak disuruh beli pulpen kita. Jam 12 makan. Ini contoh nih, uangnya nol Pak ya, contoh ya uangnya nol. Formulirnya gratis gitu kan.
KTP Gratis. fotokopi ya. Perlu uang kan? Nggak perlu Pak ya, foto aja kirim foto ya, foto KTP suami istri sama kakak, foto kirim Pak ya, kirim, udah selesai. Udah tunggu aja Pak, tunggu nanti Bapak ditelepon, Bapak disurvei ya. Aturan dari Amitra Syariah kan pertama prinsipnya harus punya harus punya penghasilan, harus punya penghasilan ya. Sekarang kan Bapak pasti punya penghasilan kan? Sekarang nggak punya uang, tapi kan Bapak pasti punya penghasilan kan? Penghasilan nol ya. Nah Bapak makan dari mana? Dari orang tua ada. Oh, dari orang tua. Oke. Ya, oke. Katakanlah Bapak ajukan aja, ya. Biarin nanti mereka yang menilai, gitu ya. Oh ternyata orang tuanya kaya raya, gitu kan. Gitu kan. Disetujui deh si Bapak, gitu kan. Kita nggak tahu setuju. Udah berangkat Pak. DP-nya gimana? DP-nya Bapak 0. Tapi Bapak bisa cari orang, ganti orang Pak. Ya kan, ganti orang yang bisa bayar DP, ganti. Cukup 5 orang sudah berangkat Pak. Atau 2 orang nih kalau Bapak ngambil yang bronze, yang paket bronze, ya, yang paling murah, yang paling hemat. Pokoknya Bapak daftar aja Pak. Sekarang Bapak uangnya 0, nggak tahu besok. Karena Bapak udah daftar, ya, ini resikonya gede banget Pak. Bapak daftar ngisi formulir Pak. Resikonya gede banget Pak. Gara-gara Bapak tanda tangan itu, Bapak bisa berangkat umroh. Dengan tanda tangan itu, dengan tanda tangan formulir Pak, langit terbuka Pak. Allah perintahkan tentara-tentaranya nih turun buat ngebantu Bapak. Yang selama ini kita keluar rumah nggak tahu mau kemana, mau nyari duit kemana. Saya ngalamin Pak. Saya keluar rumah nggak tahu mau kemana Pak. Kalau saya muter-muter nggak keru-keruan habis bensin, saya bisa nggak pulang Pak. Saya Pak. Ngalamin saya Pak. Nggak tahu mau kemana Pak, mau jalan mau kemana Pak. Tapi ketika ini kita bicara umroh, setelah Bapak punya keinginan buat umroh, karena umroh itu solusi Pak. Ya, umroh itu solusi. Bapak punya masalah apa? Insya Allah selesai Pak, hanya dengan satu solusi, yaitu umroh Pak. Ya. Karena dia solusi, maka posisinya harus di depan Pak. Banyak dari kita, ntar aja saya kalau udah punya uang mau umroh. Ntar aja saya kalau sembuh mau umroh. Padahal dengan umroh dia bisa jadi punya uang. Dengan umroh dia bisa sembuh sakitnya. Banyak dari kita yang mau posisi umroh itu ditaruhnya di belakang nanti. Karena menganggap umroh itu beban yang harus ditunaikan, setelah tunai sudah selesai. Padahal keutamaan umroh itu sebagai solusi semua permasalahan hidup Pak, termasuk duit nol, termasuk punya hutang Pak. Ini hadis favorit saya nih Pak, hadis favorit saya terkait umroh. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya bisa menghapus kemiskinan dan dosa, sebagaimana api membakar karat pada besi, emas dan perak. Tuh, bisa menghapus kemiskinan. Ya berarti orang miskin disuruh umroh, disuruh haji, supaya nggak jadi miskin, supaya lawan kata miskin apa? Kaya raya Pak. Nah orang miskin disuruh umroh, biayanya gimana? Ya biayanya bukan urusan kita. Soal biaya itu urusan Allah. Tugas kita hanya memantaskan diri. Daftar Pak. Udah daftar, niat yang kuat karena Allah, lalu jalankan ikhtiarnya. Kita nggak tahu Pak, kita bisa berangkat umroh tuh dengan cara bagaimana? Nggak ada yang tahu Pak kita.
Sekarang kita hanya niat untuk berangkat umroh dengan kondisi kita sekarang. Udah punya uangnya belum? Belum. Udah pakai cara kedua lewat pembiayaan. Biarin Pak mereka yang menilai kita Pak. Kalau kita dianggap mampu, ya kita bisa berangkat umroh Pak. Berapapun angsuran tiap bulan pasti terbayar. Tapi kita nggak tahu Pak, ternyata niat kita mau lewat pembiayaan nih Pak. Kita daftar, kita bilang 3 tahun. Tapi ternyata kita berangkat umrohnya, gratis malah Pak. Ini banyak Pak di umroh family Pak yang seperti itu. Pertama niatnya mau lewat pembiayaan. Tapi Allah takdirkan dia berangkat umrohnya gratis. Tuh. Banyak Pak di umroh family. Udah Pak, pokoknya Bapak daftar aja, isi formulir, ikutin tahapannya. Kalau uangnya udah ada bayar. Kalau takut sama kita bayarnya di Mekah. Kalau uangnya belum ada lewat pembiayaan. Ya. Kalau disetujui berangkat. Kalau nggak disetujui berarti Bapak Ibu ditakdirkan berangkat umrohnya gratis dengan menjalankan sistemnya. Ini pegangan saya banget Pak, hadis itu Pak. Ya, bahkan sebetulnya bukan miskin loh Pak artinya. Karena redaksinya fakir Pak. Menghapus kefakiran, fakir itu di bawah miskin Pak. Saya belum pernah ketemu orang fakir Pak. Banyaknya orang miskin. Enggak, orang fakir kayak gimana ya gitu ya. Padahal fakir aja dijamin Pak. Dengan umroh haji bisa terhapus. Apalagi yang cuma miskin. Bahkan udah berkarat Pak, miskinnya udah lama banget Pak. Bisa terhapus Pak dengan umroh dan haji. Maka posisinya harus di awal. Jangan nunggu kaya raya dulu baru umroh. Jangan nunggu punya uang dulu baru umroh Pak. Sekarang umroh. Caranya nanti gimana serahin sama Allah Pak. Kapan berangkatnya serahin sama Allah Pak. Ada pertanyaan lagi? Mau umroh? Mau daftar? Mau. Isi formulir doang? Sudah. Cuma isi formulir aja Pak, gratis. Siapa yang belum isi formulir? Nanti di bawah ada formulir, tinggal isi di tanda tangan. Foto KTP suami istri sama foto kakak dilampirkan nanti. Ya. Resikonya berangkat umroh. Kapan kita nggak tahu. Kalau mau cepat jalanin bisnisnya. Kalau mau lebih cepat. Ya. Kalau misalnya nggak jadi umroh, tinggal telepon. Pak, saya nggak jadi, tolong formulirnya disobek. Kenapa? Saya pindah agama. Udah nggak apa-apa. Apalagi kan Pak? Udah dipermudah. Jadi kalau mau berangkat umroh, udah di umroh family udah paling benar Bapak Ibu. Ya, nggak mau saya maunya nabung, ya udah 100.000. Gimana Pak? Bukan tabungan umroh dengan hanya 100.000. Cuman di umroh family Pak, lewat Bank Syariah Indonesia, Bank BUMN Pak, Bank Nasional. Di tempat lain mungkin berapa? 1 juta, 2 juta Pak, buka rekening umroh. Di kita 100.000 Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita Pak, kita ini membuka peluang buat Bapak Ibu semua untuk bisa berkembang, untuk bisa mengupgrade kemampuan diri kita. Bapak Ibu semua nanti harus bisa menjelaskan, harus bisa meyakinkan, ya, karena ini ada bisnisnya Pak, ada solusi dari kita supaya Bapak Ibu angsurannya nggak perlu ganggu keuangan keluarga, nggak perlu ganggu tabungan, nggak perlu ganggu gaji. Kita tawarkan bisnisnya sama Pak, nol juga, gratis juga, nggak perlu bayar Pak untuk jalanin bisnisnya. Nah, saya sekarang mau memberi kesempatan kepada Pak Abdullah Said untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu, gitu ya. Ini dalam rangka belajar Pak Abdullah Said, gitu. Ya. Sekarang kita berikan kesempatan Pak Abdullah Said untuk menjelaskan.